Oh iya, belum kita ke pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu nasional, ya. Silahkan kalian berdiri terlebih dahulu. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur semasa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Biar tambah semangat di pagi hari ini kita lakukan SDKing ya. Oke, kita lakukan SDKing semangat pagi seperti biasanya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Mana semangatmu? Fantastis, bombastis, Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk semangat. Oke, semangat ya hari ini. Anak-anak, ada yang masih ingat pertemuan kita minggu lalu? Iya, kemarin di bab 1 kita membahas mengenai ASEAN. Apa itu ASEAN? Iya, betul sekali ya. Jadi ASEAN itu di kawasan Asia Tenggara. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, melalui kegiatan mengamati PowerPoint, peserta didik itu diharapkan dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyusun hasil diskusi tentang bentuk mobilitas sosial dengan tepat. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan presentasi, peserta didik terampil menyajikan hasil diskusi tentang bentuk mobilitas sosial dengan penuh percaya diri dan tanggung jawab. Untuk penilaian yang akan Ibu lakukan itu ada 3 penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap. Jadi Ibu akan menilai kalian dari sikap kalian saat mengikuti pembelajaran. Yang kedua untuk penilaian pengetahuan, nanti Ibu akan memberikan soal evaluasi di akhir pembelajaran ya. Jadi untuk penilaian pengetahuan akan Ibu ambil nilai dari kalian mengerjakan soal evaluasi. Untuk yang penilaian keterampilan, nanti Ibu akan menilai dari hasil diskusi kalian serta hasil presentasi kalian ya. Anak-anak, tolong diamati video berikut ini. Sule. Nama Sule tentu sudah tidak asing lagi di dunia hiburan tanah air. Ia dikenal sebagai salah satu pembawa acara multitalenta dengan bayaran fantastis. Namun siapa sangka dahulu Sule pernah melakoni pekerjaan sebagai penjual jagung rebus keliling. Bukan cuma itu, Sule juga jadi pedagang ayam goreng sampai kebaya. Cukup lama melakoni, nasib baik berpihak padanya ketika mengikuti sebuah ajang pencarian bakat audisi pelawak TVI atau API. Bersama grup SOS, Sule dan rekannya terus kebanjiran job. Namanya kian melambung ketika mengisi acara opera Panjapa. Tadi di video ada videonya siapa itu? Sule. Iya. Sule dulu kerjaannya apa? Penjual jagung dan penjual ayam. Namun sekarang pekerjaannya apa? Iya, menjadi seorang pelawak terkenal. Jadi dulu Sule itu hidupnya susah ya, masih jualan jagung sama ayam. Namun sekarang sudah menjadi komedian yang sukses. Kira-kira Sule yang dulu penjual jagung ini untuk menjadi seorang komedian yang sukses itu membutuhkan kerja keras atau tidak? Membutuhkan kerja keras, membutuhkan pengorbanan. Kira-kira statusnya Sule itu sudah berubah apa belum dari video tersebut? Sudah. Status sosialnya sudah berubah dari apa? Iya betul. Jadi dari status sosialnya yang rendah menjadi status sosialnya yang tinggi.
statusnya yang dulu masih hidupnya susah, sekarang statusnya sudah menjadi orang kaya ya. Ya, perpindahan status inilah yang akan kita pelajari dalam mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial. Ayo tolong dibacakan Hisan. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengambil makna seseorang atau kelompok manusia dalam kelompok sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Ya, itu ya. Jadi mobilitas berasal dari kata mobilis dan sosial. Kalau arti mobilitas sosial itu berarti apa? Perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Oke. Dari pengertian ini mungkin ada yang ditanyakan? Ya, ya. Oke, kita lanjut ya ke bentuk-bentuk mobilitas. Ayo Ibu minta tolong Nabila dibacakan. Mobilitas sosial menjadi dua, mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal menjadi dua, mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah. Ya, jadi ada dua, vertikal dan horizontal. Vertikal ada dua, vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Oke, kita hari ini kita akan melakukan diskusi ya. Jadi karena model pembelajarannya problem based learning, kita nanti akan mengerjakan kasus-kasus ya. Jadi nanti kalian akan diskusi. Jadi ini nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Jadi yang pertama nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Maaf, 5 kelompok ya yang beranggotakan 4 orang. Kemudian nanti kalian mengerjakan LKPD. Kemudian yang ketiga gunakan referensi dari buku, handout ataupun dari tayangan PowerPoint yang Ibu sampaikan. Kemudian yang keempat nanti kalian menganalisis kasus-kasus yang terdapat pada LKPD dan menentukan bentuk mobilitas dan berikan penjelasannya. Nanti kalau kalian bingung, kalian bisa bertanya kepada Ibu ya. Kemudian nanti setelah kalian berdiskusi, kalian akan mempresentasikannya ke depan kelas, oke? Jadi nanti ini ya, ada 3 kasus yang akan kalian selesaikan. Ada kasus A, kasus B, dan kasus C. Jadi ada 3 soal nanti yang akan kalian selesaikan di dalam pembelajaran hari ini. Ya, nanti kalian akan menentukan bentuk mobilitas sosialnya itu apa, kemudian memberikan penjelasannya apa. Oke. Untuk kelompoknya sudah Ibu bentuk ya, yang kemarin. Ini sudah sesuai dengan kelompok yang kemarin? Yang sudah Ibu bentuk? Oke, sudah sesuai ya. Ini Ibu akan membagikan LKPD-nya. Jadi kalian berdiskusi ya, ada 3 kasus yang kalian harus selesaikan. Kalian juga bisa membuka buku paket di halaman 35. Ini Ibu juga akan memberikan bahan ajar juga. Bagaimana kelompok ini? Ada kesan atau tidak? Tidak ada. Ya, kalau yang kedua ini kan vertikal ke bawah ya. Jadi ini alasannya apa? Dikasih penjelasan. Ya, yang itu.
silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bentuk-bentuk mobilitas vertikal ke atas, vertikal ke bawah, dan vertikal horizontal. Kasus A, mobilitas vertikal ke atas, yaitu Pak Jokowi Dodo mengalami vertikal naik, yang bisa disebut juga sosial tinggi, karena beliau mengalami kegiatan sosial yang lebih tinggi, mulai dari beliau lulus kuliah, menjadi pengusaha mebel kayu, menjadi wali kota di negara Solo, di kota Solo, sampai akhirnya menjadi Jakarta, hingga menjadi presiden sampai sekarang. Mobilitas vertikal ke bawah akan bisa disebut juga sosial tinggi. Verdi Sambo mengalami proses naturalisasi yang berbeda sendiri dan memiliki jabatan yang tinggi yaitu sebagai seorang polisi. Akhirnya beliau dipecat karena melakukan kasus pembunuhan dan sekarang beliau dikabulkan selama untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Mobilitas horizontal. Bentuk Kevin mengalami perpindahan status sosial bisa disebut mobilitas horizontal yang awalnya yang diduga di rumah sakit Mata Depok. Kemudian beliau pindah ke rumah sakit Jiwa Utama Surabaya. Ini tak merubah suku jabatan sebagai Oke, itu presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada kelompok lain yang memberikan tanggapan. Silahkan. Oke, kelompok berapa ini? Ya, kelompok 4. Kelompok 4 mau menanggapi presentasi dari kelompok 2. Oke, silahkan Nabila. Bagaimana cara kalian saat kalian berada di lapisan sosial bawah? Ya, bagaimana cara kalian menyikapi jika kalian itu berada di mobilitas sosial yang rendah ya, di status sosial yang rendah, bagaimana kalian menyikapinya? Jika kita berada di lapisan sosial bawah, kita harus menyikapi keadaan dengan tidak berhenti bekerja keras, bukan malah hanya pasrah dan diam tanpa melakukan perubahan. Ya, sudah betul semua ya. Tadi kalau yang kasus A ini tadi apa yang tadi? Kasus A ini bentuk mobilitasnya apa? Iya, vertikal ke atas. Dikarenakan Pak Joko Widodo gimana? Mengalami peningkatan status ya, dari lulus kuliah kemudian bagaimana? Ya, menjadi pengusaha mebel, setelah itu diangkat menjadi wali kota, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta dan akhirnya menjadi seorang presiden. Jadi Pak Joko Widodo ini mengalami mobilitas vertikal ke atas. Tadi jawabannya sudah betul semua ya anak-anak. Hari ini Ibu akan mengapresiasi untuk kelompok terbaik ya. Jadi Ibu akan ngasih hadiah buku tulis ya. Kira-kira kelompok mana ini yang menjadi pemenang, menjadi kelompok terbaik di pembelajaran hari ini? Ya. Untuk kelompok yang belum dapat, kalian jangan patah semangat ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kalian lebih aktif lagi diskusinya, lebih bagus lagi presentasinya, nanti akan dapat hadiah ya di pertemuan selanjutnya. Anak-anak, setelah kalian berdiskusi, kalian mengerjakan soal ya. Jadi untuk pemahaman kalian, Ibu akan memberikan beberapa soal ya, ada 4 soal ini nanti yang akan kalian kerjakan ya. Jadi untuk mengukur pemahaman kalian, jadi untuk Ibu mengambil nilai pengetahuan kalian, kalian kerjakan soal berikut ini. Oke. Ya, dikerjakan.
Oke, anak-anak, apakah soalnya sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan di depan. Ini sudah selesai semua ya? Sudah. Bagaimana anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Kira-kira ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Apa yang sudah dipelajari hari ini? Ya. Hari ini kita sudah mempelajari Sini. tentang mobilitas sosial dan pembagian mobilitas sosial. Oke. Pengertian mobilitas sosial yaitu perpindahan posisi seorang dari lapisan yang satu ke lapisan lainnya, dan pembagiannya yaitu pembagian mobilitas sosial vertikal dan horizontal, vertikal ke atas dan ke bawah, dan serta pengertiannya seperti climbing dan sinking. Nah, kemudian tentang pengertian juga mobilitas sosial horizontal. Ya, bagus sekali. Jadi ada pengertian mobilitas dan juga bentuk-bentuk. Untuk materi selanjutnya, kita nanti di minggu depan akan membahas mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Jadi nanti kalian di pondok dipelajari ya, faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dipelajari, ada di halaman 36. Jadi nanti di pondok dipelajari, kelasnya dipimpin untuk berdoa. Atau ini aura saja ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim abada ala habibika wal waqi kullihim wa habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin min al-awwali mutalim ya rabbi bil mustafa barik maqasidana wa bilana Muhammad ya wasi'al karami sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, oke, pertemuan hari ini sudah cukup ya. Terima kasih banyak. Sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.